Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Audi Ngantung, dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama belajar Alkitab yang pada saat ini saya ambil dari kitab Galatia. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami memohon hikmat daripadamu, agar kebenaran firman Tuhan tersebut dapat kami fahami dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat anugerah yang dikasih oleh Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia, pasal yang keempat, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Jadi dari pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia ini, kita dapat menemukan bagaimana status keberadaan manusia, terutama bangsa Israel, pada saat mereka berada di bawah pengaturan Allah melalui hukum-hukumnya yang dikenal dengan hukum Taurat. Alkitab berkata bahwa mereka menantikan kedatangan seseorang, kedatangan satu pribadi yang datang untuk menggenapkan hukum Taurat tersebut. Nah, pada saat Rasul Paulus menyampaikan bagian ini kepada jemaat di Galatia, dia berkata di dalam Galatia pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, dia mengatakan bahwa tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Sahabat anugerah, jadi dalam pembacaan kita di sini, kita perhatikan bagaimana keberadaan manusia yang berada di bawah masa hukum Taurat, disebutkan mereka belum akil balik. Mereka masih berada di bawah perwalian. Mereka masih berada di bawah perwalian. Nah, pada kesempatan ini pun kita dapat melihat bagaimana status manusia dapat berubah dengan datangnya satu pribadi yang menyelesaikan, menggenapkan hukum Taurat tersebut. Di dalam pasal 3, kita menemukan Alkitab berkata dalam pasal 3 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Jadi hukum Taurat ditambahkan sampai datang kepada atau sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji tersebut. Jadi hukum Taurat dinyatakan kepada manusia, kepada umat Israel, terutama untuk menjadi acuan dalam kehidupan mereka, supaya mereka hidup benar di mata Tuhan. Tetapi kita dapat menemukan dalam catatan Alkitab, kita akan lihat bagaimana bangsa Israel justru mereka melawan Allah dengan tidak menaati hukum-hukum yang sudah disampaikan. Nah, Rasul Paulus kemudian menuliskan bagian ini di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Dia mengatakan bahwa setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk di bawah hukum Taurat. Pada masa pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, Tuhan Yesus berkata bahwa dia mengerjakan segala sesuatu berhubungan dengan masa pelayanan yang Tuhan nyatakan untuk menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia ini,
untuk menggenapkan hukum Taurat agar supaya bangsa Israel boleh memiliki keyakinan yang benar terhadap Allah yang mereka sembah. Nah, di sini disebutkan bahwa setelah genap waktunya, hari ini atau minggu ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember. Jadi pemahaman atau orientasi pemikiran banyak orang berpikir tentang Natal, berpikir tentang kelahiran Kristus, seperti yang dikatakan, setelah genap waktunya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Disebutkan dalam bagian ini, dia datang atau Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk di bawah hukum Taurat. Jadi selama di dunia ini juga, Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang berhubungan dengan hukum Taurat, menaati hukum Taurat, karena dia datang untuk menggenapkan hukum Taurat tersebut. Nah, pada kedatangan tersebut, ada berita utama yang disampaikan pada saat dia datang ke dalam dunia, yaitu untuk membebaskan, menebus manusia yang berada di bawah masa perwalian, yang belum akil balik, untuk mendapatkan status yang baru menjadi ahli waris. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk merubah status tersebut. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menjadikan manusia yang berdosa, untuk menjadikan orang-orang yang berdosa, yang terancam di bawah hukuman, untuk mendapatkan status yang baru, menjadi anak dan menjadi ahli waris. Jadi kedatangan Kristus yang dikatakan yang lahir dari seorang perempuan, yang kemudian dirayakan oleh berbagai kelompok manusia yang ada di dunia ini, yang menyebut dia sebagai Tuhan, menyebut dia sebagai Allah, yang kemudian saat ini sangat marak dikenal dengan merayakan Natal. Kita akan temukan bagaimana makna kedatangan Kristus ke dalam dunia, supaya ada perubahan status terjadi di dalam kehidupan manusia. Manusia yang berdosa, manusia yang belum memiliki status sebagai ahli waris, boleh mendapatkan status tersebut karena kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Dia datang, dia dilahirkan di dunia ini, dia berkarya di dunia ini, dan menyelesaikan secara tuntas tugas yang Tuhan percayakan kepadanya untuk membebaskan manusia dari ancaman hukuman kekal dan memberikan status yang baru bagi manusia menjadi anak-anak Allah, bagi mereka yang percaya kepada Kristus, dan menjadi ahli waris. Jadi dalam pembacaan di sini disebutkan di dalam ayat yang ke-7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Jadi bagian penjelasan yang kita temukan sesudah Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, dikenal di dunia ini dan dirayakan oleh banyak orang sebagai orang yang percaya merayakan Natal, tujuannya adalah supaya setiap manusia boleh memiliki status yang baru menjadi ahli waris, bukan lagi disebutkan sebagai hamba. Berita Natal dalam bagian ini mengajarkan bahwa bagaimana terjadinya perubahan status kehidupan manusia dari budak, dari orang-orang yang disebutkan bukan anak, kemudian boleh menjadi anak dan menjadi ahli waris. Itu hanya dapat terjadi pada saat seseorang itu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamatnya. Setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamatnya, dia mendapatkan status yang baru menjadi anak dan dia menjadi ahli waris. Itulah makna Natal yang dapat kita perhatikan pada bagian awal ini. Tuhan sudah datang ke dalam dunia, dilahirkan dari seorang perempuan, dirayakan oleh banyak orang dalam hari Natal ini, untuk menjadikan manusia yang tadinya budak, tadinya terancam ke lautan api, menjadi anak dan menjadi ahli waris. Jadi itulah sebabnya dalam pembacaan kita saat ini,
kita dapat menyaksikan bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Dia datang ke dalam dunia supaya manusia yang tidak memiliki pengharapan, manusia yang ragu-ragu, manusia yang masih memiliki status sebagai budak, boleh menjadi anak Allah, boleh menjadi ahli waris. Jadi makna Natal yang sesungguhnya bagi kita saat ini adalah perubahan status bagi kita menjadi ahli waris karena Tuhan sudah datang ke dalam dunia, menebus, menyelamatkan kita dari ancaman maut karena dosa-dosa kita. Itulah sebabnya bagi kita yang saat ini boleh merayakan Natal, mari kita koreksi diri. Benarkah makna Natal sudah berlaku dalam hidup kita? Benarkah kita sudah memiliki status sebagai ahli waris? Kalau belum, percayalah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat, dan kita memiliki status menjadi ahli waris, menjadi anak Allah, dan memiliki hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan dan menemukan berita makna Natal, yaitu Kristus datang untuk merubah status kami dari status bukan anak menjadi anak Allah dan menjadi ahli waris, memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh membaca firman-Mu, boleh merenungkan firman-Mu, dan kiranya itu menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.